mewah megah ini hasil dari dukun. Hasil dari ya separuhnya itu. Separuhnya itu. Tongkat apa? Tongkat komando. Ya. Tongkat komando dari ini apa sih? Dari Insinyur Soekarno. Iya dari Bapak. Karena itu malam kan? Aduh, goyang tongkat. Maka ketika kita hadir di rumah, ya, ucapkanlah Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abati, ya Abar Ruhi ya Rasulullah. Ya. Ini pusaka pasti ada hubungannya dengan selendang kuning dari Ibu Ratu. GSP, Rono, Rene, Icot. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngelihat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Soleh Pati meneh gitu. Hah? Masa masih inget Ki? Ojo kaget-kagetan nopo. Hah? Ya masih inget lah. Saya pikir kemana ini Gus Soleh Pati. Nek Rono Rene pasti nggak pernah berhenti. Lebih sibuk dari Presiden Jokowi sampean gitu ya. Masya Hah? Allah. Iya. Sehat ya Gus? Sehat Ki? Ya sehat alhamdulillah. Silakan duduk, silakan duduk. Subhanallah. Ya. Nih para GSP, saya hadir kembali di kediaman beliau Ki Tembus Alam. Masya Allah. Kangen Ki? Ya, Sudah saya berapa kemarin bulan ngimpiin sampean sebenarnya. Ngimpi Ki? Ngimpi. Beneran Ki? Iya. Gimana ceritanya ngimpinya Ki? Ya kok Gus Soleh Pati ini saya ngimpi makin kaya aja gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi beliau ini dikenal di seantero apa Asia, ya kan? Saya kan masih penasaran nih gini Ki. Kemarin kan kita bahas tentang bermacam-macam tentang keanehan yang terjadi di istana atau keraton. Keraton Ibu Ratu. Itu sebenarnya aku ketar-ketir itu. Gimana maksudnya ketar-ketir? Apa ya bisa itu di YouTubein begitu. Tapi aku sudah minta maaf sama ibu. Ya. Boleh. Katanya ya boleh karena katanya Gus Soleh Pati itu bukan orang lain. Waduh. Bukan orang lain gimana maksudnya? Nggak punya garis ke sana tuh nggak bisa. Saya itu ketar-ketir. Aku iki diseneni ora ya. Iya ternyata. Dimarahin enggak maksudnya? Iya dimarahin enggak. Ternyata enggak. Ya alhamdulillah baru bisa nyenyak saya tidur. Iya. Serius Gus. Banyak yang suka loh Ki. Nah? Tayangan itu Ki. Makanya saya penasaran belum selesai. Ya. Ketika saya observasi di sini ya, kita bongkar semua ya keanehan kejadian yang Ya. ganjil di Ya. rumah Aki di Tembus Alam ya, Ya. kan? Belum Ya. semua itu. Banyak yang suka itu karena itu tidak ada rekayasa. Ya, Itu betul. aja sebenarnya. Kan netizen itu kan sekarang ini pinter-pinter. Mereka tahu mana yang rekayasa, mana yang bukan rekayasa. Kalau Aki tidak suka dengan rekayasa. Apa adanya aja. Iya. Dan Soleh itu Pati. spontanitas, nggak ada tayangan ntar begini bahas ini enggak. Jadi Ya. spontan kita masuk, kita bahas, duduk di situ mengalir seperti air, Iya betul. mengalir aja. Betul, itu namanya itu hidayatullah itu. Ya karena tanpa hidayah itu nggak bisa kita ngobrol selancar itu kan. Iya. Nah, alhamdulillah, apalagi kita ini sekarang nih kan udah tua, ya. Aki kan udah 63 tahun, kan gitu. Saya tanya boleh Ki? Boleh? Biografi Ki Tembus Alam itu seperti apa sebenarnya? Oh. Para pemirsa, para GSP, sebelum kita bahas lagi tentang kegaiban, tentang keganjilan Kanjeng Ibu Ratu.
latar belakangnya Latar opo. belakang sampean itu apa nih? Kita bahas ini dulu nih para GSP nih. Ya, latar belakang saya singkat saja ya. Nah, Saya pensiunan Badan Kepegawaian Negara. Dan 5 tahun sebelum pensiun saya sudah pensiun karena diperintah sama beliau-beliau itu sudah berhenti. Dan background lainnya saya pemain organ kan. Nah, itu alatnya masih ini ada. alatnya nih para GSP. Ya, untuk sekedar memori aja. Ini artis. Memori masa lalu tuh. Oke. Ya. Iya. Jadi supaya nggak cepat pikun. Ya kalau nggak ada kerjaan, nggak ada pasien yang diobati, Aki nyanyi. Oke. Ya. Terus? Jadi saya pensiun, Ya. terus disuruh melanglang buana. Ya itu tadi, muter ke beberapa negara. Ya, yang kemarin cerita itu Iya, ya. Ya, oke. itu. Nah itu jadi saya pensiun 5 tahun sebelum pensiun. Saya bilang waktu perpisahan jangan lakukan hal ini kalau bukan ahlinya. Karena ditanya kan ada kerjaan apa di luar? Ya. Saya bilang saya nggak ada kerjaan. Cuman saya udah capek aja di birokrasi itu. Ya. Ternyata lebih nyaman jadi dukun. Iya kan? Saya tanya ini, mohon maaf. Ya. Sebelum jadi dukun, Ya. yaitu kerja di birokrasi tadi berapa tahun itu? Badan Kepegawaian Negara hampir 25 tahun. 25 tahun. Nah, 25 saya tahun. jelong nih, saya loncat aja ini. Iya, iya, iya. Ini rumah megah, mewah. Itu dari Amin. kerja di situ hasilnya itu Ini. rumah. Ini apa Tidak. ini? Tidak. Jadi Ya saya setelah pensiun. Setelah pensiun ya rupanya ada barokahnya disuruh pensiun itu. Jadi setelah pensiun itu kalau bahasa Jawanya itu onono ae gitu, ya kan? ono Nah, sehingga delalah. delalah Delalah. kata ibu, ya coba dibangun gitu kan, sesuai dengan termasuk tangganya juga itu kan selendangnya. Ini selendangnya Ibu Ratu. Iya, Serena. Yang kemarin saya bahas pada Ya. GSP, tapi belum tuntas. Ya. Ki, saya potong nih, mohon maaf nih, Ki, saya potong nih. Berarti rumah mewah megah ini hasil dari dukun. Hasil dari ya separohnya itu. Separuhnya itu. Separohnya itu. Separohnya itu. Ya. Separuhnya itu dari ngobatin orang. Iya. Yang separuhnya dari transfer dari Ibu Kanjeng Ratu. Pokoknya begini, ya kan? Kalau tawakal, kata Allah kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita yakin ada aja, siapa tahu nanti Gus Soleh yang ngasih saya duit lagi kan? Ya, kan gitu. Amin, amin, Ya, amin. kalau dari ibu itu ya semuanya harus real, jalannya yang dikasih, jalannya yang dikasih. Kecuali dalam keadaan yang kepepet sekali. Pernah kepepet, Pernah, terus dikasih Ibu, pernah kepepet saya. dikasih Ibu, gitu. Enggak, tiba-tiba ada di kantong aja gitu. Berarti dikasih sama Ibu. Mungkin ibu atau mungkin dari Gus Soleh Pati dikirim Nih saya. kan, nih baru ngaku nih para GSP nih. Tahu-tahu ada, cek 2M, Ya. cek 3M, jadi 5M. Jadi kalau kepepet betul itu baru yang Ini mudah. kalau nggak tak bongkar gini nih, para GSP Paris penasaran. Makanya saya ngomongnya sampai, Makanya kejar terus nih, Ki. Tembus alam. ya itu semua karena Allah. Ya, siap. Karena tidak ada satu pergerakan pun di muka bumi ini tanpa izin Allah, tanpa izin Tuhan. Betul. Nah, yang penting modal kita itu ketekunan, keyakinan. Kalau yakin, kalau ketekunan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari ya. Nih, kadang manggil-manggil itu. Sebelah kiri nih sambil bercanda saya karena saya sama beliau ini ya itu kayak gini para GSP. Ya bercanda ya serius tapi kan nengok ini loh, ada yang manggil-manggil. Ki, yang manggil macan apa pusaka Ki tadi Ki? Kok nggak jelas tuh suaranya. Ya, Gus yang tahu. Jangan nanya saya lagi.
awal sampean datang ke sini kan mau ngebongkar Ki Tembus Alam. Ya. Nah, pokoknya sampean itu bongkar aja. Ah. Saya sih ngamini. Nah, kalau nggak tepat saya lurusin. Iya. Oke. Selain ini nih para GSP, di depan ketika saya duduk di sini tuh getarannya kuat di sana. Bukan di Drum. ya, tapi tembus sono lo. Bener, aduh astagfirullahaladzim. Itu ternyata itu. Apa Gus? Mahkota. Mahkota. Tapi biar para GSP penasaran nih. Boleh saya ambil ini dulu yang manggil Ki? Boleh. Mohon maaf Ki ya. Boleh. Nih, penasaran nih yang manggil-manggil. Suaranya gitu doang nih, nggak jelas. Bisa aja Gus. Astagfirullahaladzim. Itu tongkat. Oh, Itu iya, tongkat sakti itu. Tongkat sakti. Ya. Ini Jadi ini Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ki, goyang Ki. Ini nggak ada rekas, ini merinding saya loh Ki. Ya, Gus Solepati kan sensitif orangnya. Tapi kalau orang lain yang pegang biasa aja kok, Gus. Bener Ki. Saya belum tahu nih para GSP. Yang manggil tadi itu ini, apa itu. Tapi intinya itu berbarengan. Jadi seperti ada gini nih, kayak perjanjian gitu Ki. Kayak kor gitu loh Ki. Makanya gitu. Nggak jelas suaranya. Percaya saya. Iya Ki. Ya. Subhanallah. Oke. Karena yang manggil bebarengan kayak kor para GSP. Ini baru ini saya datang ke tempat seseorang. Biasanya kan cuma satu yang manggil lah, atau mungkin ada energi satu pusaka atau keris kayak gitu. Ini enggak Ki, baru di tempat ini. Ini rombongan. Kayak kor gitu. Oke deh, saya nggak mempermasalahkan siapa yang manggil, sosok yang ada di dalam pusaka ya. Mungkin tongkat ini, keris itu, dan juga ada di situ juga itu ada keris, ada tongkat juga, dan meskipun harimau ini cuma Kayu. Iya. Tapi energinya juga ada loh nih. Ya, karena itu pemberian juga. Ya pemberian, semuanya kan saya bilang. Itu saya dikasih. Saya itu nggak sempat kemana-mana karena saya PNS kan. Selama 25 tahun saya PNS. Benda misterius yang di rumah Ki Tembus Alam, pemberian dari Ibu Ratu. Ya. Bener Ki? Betul. Ini tadi kan bilang katanya tongkat sakti. Saktinya kayak apa? Dia sakti di alam gaib. Di kayu apa nih? Saktinya gimana saktinya? Dia kok getar? Tadi saya sempet goyang gitu. Memang sosoknya keluar atau gimana tadi? Ya, itu nggak kalau perjalanan di alam gaib, Gus. Jadi tidak di dalam perjalanan lahiriah. Ini perjalanan kalau Gus melaku di alam gaib ya, Rogo Sukmo ya, nah itu tongkatnya ini. Ini dibawa. Ya dibawa. Yang nunjukin kayak gitu. Jadi untuk alam ya? gaib ini, tongkat ini. Begitu. Pernah dipakai kemana aja alam gaib lagi? Tongkat ini. Enggak usah diceritain itu. Tongkat apa namanya? Tongkat sakti katanya. Oh, tongkat sakti aja. Tongkat sakti, tapi saya tanya ini untuk lahiriah atau itu di alam gaib. Kalau perjalanan gaib gitu. Begitu. Berarti tadi ketika saya pegang itu ada goyangan itu, saya udah masuk ke dimensi itu ya? Ya dimensi itu. Masuk itu, cuma Ya. saya tahan, akhirnya saya balik lagi. Ya. Oh gitu. Duh. Keren. Ya, jadi nggak pernah dibawa-bawa secara lahiriah. Nah, kalau tongkat lahiriah kan ini. Iya. Gitu. Kok Enggak. wangi Ki? Iya. Minyaknya enggak Ki? Hah? Nggak pernah. Pusaka-pusaka itu nggak pernah saya mandikan, nggak pernah saya minyak. Nah, kemarin satu suro itu jamasin apa aja Ki? Saya satu suro, saya di Karanghau.
Saya dipanggil ibu. Cuman mandiin badan aja. Karena katanya pusaka sejati itu sebenarnya ada dalam badan. Itu sebenarnya malam satu suro itu malam pembersihan. Ya, untuk kejawen ya. Nah, jadi malam pembersihan ibaratnya kita itu mandi bersih-bersih lah gitu. Dosa-dosa yang tahun-tahun kemarin gitu. Hilap, lupa, lalai. Nah, itu kita disuruh mandi di situ dengan membaca sholawat kan gitu. Nah, tapi sebelumnya saya ritual dulu, azan dulu di pinggir itu. Diperintahnya azan dulu gitu. Ibu Ratu yang nyuruh. Iya. Azan dulu. Terus sholawat. Karena itu malam bukan karena ini terus gelinding gitu, enggak, ini goyang sendiri tadi tuh. Nih ya, berdiri ya. Enggak goyang tuh. Iya kan? ini kayak tukul juga. Loh, temennya. Oh, temennya ya. Iya. Mas Tukul kan lagi sakit. Iya. Doanya juga Ki, semoga Mas Tukul cepat sembuh. Juga para netizen, para GSP Rono Rene Ijot semua. Tukul itu bukan sakit medis. Ya. Nah, ini mulai kebongkar lagi nih. Bukan sakit medis tukul. Iya, coba Ki. Cuman kan saya kan tidak boleh menawarkan diri. Iya. Karena tidak ada istilah sumur nyamperin timba, itu nggak ada. Iya. Tapi kalau memang ada jalannya, entah lewat Gus Soleh Pati dan siapa-siapa gitu. Karena saya cek Tukul Arwana. Merinding nggak? Merinding. Ya. Nah. Merinding. Berarti di badannya masih ada. Sampai muka loh Gus. Coba sekarang aku ngecek ya. Ya. Baru ini nih tes-tesan sama Ki tembus salam tentang penyakit. Ya. Merinding gak Ki? Merinding kan? Iya. Iya kan? Mengkorok kan? Ya, Tuh kan? mengkorok, Kelihatan ya. kan? Iya. Nih. Berarti satu nilainya sama. Ya. Artinya gini, merinding itu ada dua. Ada karena kesamaan frekuensi, ada karena gangguan. Gitu. Tinggal bagaimana pertanyaan kita. Si A itu ada gangguan nggak? Nah, itu dijawabnya gangguan atau tidak. Nah, kalau si A itu punya power atau enggak, punya grid, punya keturunan enggak. Nah, dijawabnya sesuai dengan apa yang kita tanya itu. Jadi enggak setiap merinding itu sama. Gitu. Jadi merinding itu bisa benturan dengan negatif yang di badan dia karena kita cek. Ya. Ada juga yang memang kelop begini karena satu garis. Oke. Gitu. Kembali lagi tadi ke Mas Tukul, gimana ini non medisnya? Ya, Mas Tukul Arwana. Saya eman-eman loh sama Mas Tukul, karena Tukul teman saya juga. Iya. Waktu itu kami sama-sama panggung di depan BKN dengan Ginanjar, Eman, Dery, ya. Terus siapa lagi? Eman, Ginanjar, Dery, Komar. Oh ya, Komar, Haji Komar. Ya, saya waktu itu ngisi organnya. Ya, saya ngisi organnya itu. Mereka panggung itu. Nah, Tukul itu sebelum Pat Sekawan turun, Tukul dulu. Waktu itu belum jadi bos begitu dia. Iya kan? Nah, sekarang sakit ini ya saya prihatin sama Mas Tukul. Ki, kembali Ya. lagi ke ini Ki. Nah, ini pusaka apa namanya Ki? Ini pusaka baru. Baru dikasih. Baru dikasih. Jadi pusaka baru dikasih, belum dikasih tahu namanya. Ya. Ini. Belum dikasih tahu namanya. Ya. Kok hitam mulus gitu Ki? Ya, hitam mulus. Boleh saya pegang Ki? Maaf ya. Kalau Aki pegang tadi itu ngerasa getar nggak Ki? Sudah 86. Oh, 86 ya? Oh, sudah 86. Kalau yang ya? kalau yang baru pegang mungkin ada getaran. Ini getaran Ki? Ya. Beneran? Getar Ki? Ya, kalau saya udah nggak getar, wong tiap hari ada sama saya.
Jadi kalau tangan saya ini lihat enteng, ini kelihatan berat. Iya, Selain pegang, energinya sangat kuat. iya, betul. Betul itu. Saya belum dikasih tahu Gus, namanya, belum. Kesaktiannya buat apa ini? Belum dikasih tahu. Ya, karena itu baru. Jadi kan kalau leluhur ini kan nggak seperti manusia, Oke. ya ngasih taunya nggak plak-pluk begitu nggak. Coba dicek aja sama Mas Astagfirullah. Solepati. Ini getar tadi sebentar saja ketika ada selendang turun. Kuning, nih. Di tangga itu tuh. Ya, Set. Lihat. Jadi ini pusaka masih ada hubungannya dengan selendang kuning dari Ibu Ratu. Bener Ki? Cuman masih ada rahasia di sini. Ini kan para GSP ada hitam tapi ke kuning-kuningan. Menunjukkan bahwa ini ada unsur daripada selendang kuning Ibu Ratu. Nih. Unsurnya nih. Tipis banget Ki. Ya. Kuning-kuningan. iya. Tapi sama itu Pak. Semua Iya, kuning. termasuk ini meskipun hitam pekat tapi ada kuning-kuningnya. Ada kuning-kuningnya. Ini nggak ada rekayasa loh Ki. Betul. Kan sampean yang lebih tahu sebenarnya. Boleh dibalikin Ki. Boleh. Maaf Ki. Ya. Coba sekarang satu lagi nih. Mohon maaf Ki ya. Iya. Katanya suruh bongkar, tak bongkar lagi nih. Ini cahaya kuning keemasan. Ki, mohon maaf. Ini tongkat apa ini? Tongkat komando. Tongkat komando. Iya. Tongkat komando dari ini apa sih? Dari Insinyur Soekarno. Iya, dari Bapak. Dari Bapak. Dari Bapak. Oh, panggilnya gitu ya. Ya. Kalau Soekarno Bapak. Bapak, Kalau Ibu Ratu Ibu. Ya. Kenapa Ki? Kok cuma singkat Bapak dan Ibu? Apakah Insinyur Soekarno ada hubungan dengan Ibu Ratu? Sangat. Sangat. Ya. Kenapa dipanggil cuma Bapak sama Ibu? Ya, kalau Bapak itu kan ini kan Bapak bangsa. Soekarno itu sebenarnya bukan Bapak wali bangsa Indonesia saja. Kalau menurut saya ya, Iya. wali bangsa dunia. Wali bangsa dunia. Dunia. Ya. Wali bangsa dunia. Nah, kita jangan melihat casing Soekarno-nya ya. Ya. Kita dalamnya yang kita bicarakan itu. Ya, kalau casingnya bisa berubah-berubah, sekarang pun Soekarno ada. Ya. Karena Soekarno itu ada 41. Nih, Bisa mecah 41. Nih, saya taruh dulu. Ini pada bingung nih para GSP nih. Ya. Maksudnya Ki tembus alam gimana? Ya. Soekarno masih ada dan kata beliau masih bisa mecah 41. Ya, 41. Karena Maksudnya gimana Ki? Masih karena ada apa? dan mecah itu Ki? Ini kan kebetulan mertua saya di Seknek ya, Ya. dulu. Waktu memberi makan di Istana Bogor, orang tua saya kaget. Itu mukanya Soekarno semua, 41 orang itu. Beneran itu? Kan ayah saya yang cerita. Ayah saya kan nggak ngerti apa-apa. Cuman dia di bagian keuangan Seknek yang ngurusi istana-istana negara seluruh Indonesia. Nah, beliau cerita dengan saya. Karena dilihatnya saya ini bermain-main di ruang lingkup ini, dia cerita dengan saya. Oh gitu. Jadi Soekarno itu masih, tapi tidak eksis kayak kita begini, gitu. Dia tidak bisa lama-lama dia, ya. Misalnya ketemu Gus Soleh, paling berapa menit, berapa detik gitu. Ada wujud. Iya.
Tapi hilang gitu. Nah, jadi kalau dibilang masih hidup, ada wujud hari-hari pagi sore, itu bukan. Itu bukan. Betul. Ya. Jadi ini pengetahuan saya ya Gus ya. Siap. Ya. Oke. Karena tiap tanggal 17 beliau datang ke sini. Tanggal 17 Agustus. Ya. Berarti sebentar lagi nih. Ya. Nih, para KSP, biar nggak rancu. Di Islam sudah dijelaskan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan menemui ajalnya. Ajalnya. No. Ya. Mati, semua pasti mati. Ya. Kecuali roh. Ya. Roh tidak akan pernah mati. Roh itu tiupan Allah Ya. Subhanahu wa taala. Kutiupkan ruhku. Nah, Kan gitu. iya. Nafaktu Ya. ditiupkan. Ditiupkan. Maka ketika sekarang hadir, itu Soekarno. Bisa jadi gaibnya muncul, Ya. rohnya muncul, Ya, tapi betul. cuma sesaat. Sesaat. Yang tadi bilang, Ki. Betul. Sesaat saja. Nur Muhammad Ya. ada di seluruh alam semesta. Maka ketika kita hadir di rumah, ya, ucapkanlah Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abati, ya Abar Ruhi ya Rasulullah. Ya. Betul. Ada Nur Muhammad Ada. di rumah kita. Ya. Supaya kehidupan kita Nyaman. masuk rumah itu nyaman, tenang. Tenang. Betul. Subhanallah. Bener Ya, Ki? betul. Saya kalau masuk itu walaupun nggak ada orang, saya tetap bicara Assalamualaikum. Tapi kalau saya nyebutnya Assalamualaikum ya Malikul Kudus. Nah, ya roh yang suci. Roh yang suci, subhanallah. Jadi saya diajarinya seperti itu. Assalamualaikum ya Malikul Kudus gitu. Ada yang macam-macam lah ketika kita masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Boleh. Ya, karena Assalamualaikum ya Malikul Kudus itu tidak terklasifikasi. Jadi itu menyeluruh saja. Nah, kalau ya Saidi itu kan klasifikasi. Ya, betul. Benar itu, benar. Tapi itu bentuk dari klasifikasi. Betul. Nah, kalau diklasifikasi kan angel, iya. angel. Ya wes, Assalamualaikum ya Malikul Kudus, Sohibul Goib. Ya, Ya sudah gitu aja. Nah, saya kan nggak mau panjang-panjang, Gus. ya, ya, ya. Ya, jadi itu tadi ya Saidi, ya apa Rasulullah. itu ya Ya, itu berarti. ya itu klasifikasi. Klasifikasi Ya. dikhususkan untuk seseorang. Ya, untuk seseorang. Makanya saya tidak membeda-bedakan agama. Saya tidak membeda-bedakan agama karena Tuhan itu satu. Ketika Insinyur Soekarno hadir, tadi udah dijawab, roh Ya. tidak akan pernah mati. Mati. Nah, ketika Insinyur hadir itu biasanya setiap tahun tanggal 17. 17. Itu ada apa nih? Mungkin disampaikan atau gimana? Beliau cuma duduk aja. Di mana duduknya? Duduk, kadang duduk di sini. Ya tapi biasanya di sini sih. Oh, di sini. Nah, nggak panjang-panjang begitu. Komunikasi Ki? Nggak, Ya, duduk aja gitu. duduk aja. Duduk aja cuman ngomong, bicara itu bawa bendera yang itu kan saya kan nggak pernah turun tuh bendera yang di depan tuh. Oh, setahun. Setahun. Ntar ganti setahun lagi. Iya, kan pas tanggal 17 pergantian. Oh iya. Nah, jadi itu jadi bendera pusaka, tak simpan, ya kan. Nah cuman beliau itu kalau ngomong itu naikkan bendera jam sekian, nah, jam 6.30 atau jam 7 itu beda-beda. Setiap tanggal 17 itu beda-beda. Nah waktu kita masih dalam keadaan genting, waktu waktu huru hara ya, itu pergantiannya itu jam 12 malam. Nah, kata beliau karena Indonesia dalam keadaan perih gitu gitu ya. Lagi bersedih lah gitu. Digantinya jam 12 malam. Jadi kalau ganti bendera itu saya nggak mau peduli sama orang. Semua anak-anak keluarga itu tak turunin pakai Al-Fatihah. Naik Indonesia tanah airku,
paling yang tukang ojek bilang ini orang gila banyak amat ini, kan gitu. Saya nggak Tapi peduli. hormat semua, Ki. Iya, saya nggak peduli. Anak-anak saya bangunin pagi, mandi, kita naikkan bendera. Jadi kayak upacara. Nah, paling saya bilang tukang ojek yang bingung kan, ini orang gila, ini banyak amat gitu kan, nggak apa-apa. Karena dicaci itu kita itu. Gila itu. Ki, sini. Ya, Itu tuh mahkotanya itu. Tuh kan gue tuh. Ki. Ya, ini mahkotanya Pati Gajah Mada, kata ibu. Ya, Kinata Mas.